Halo Sobat Tentang Kita, yuk pahami semua hal bersama tentang kita. Sobat, kamu pasti tahu kan kata haji? Ya, yaitu sebuah gelar untuk masyarakat yang sudah melakukan ibadah haji. Mereka biasanya dipanggil Pak Haji atau Bu Haji ya. Sobat pernah berpikir nggak sih bahwa gelar haji ini ternyata hanya ada di Indonesia loh dan tidak digunakan di negara-negara lain, termasuk negara Arab Saudi. Kebayangkan bagaimana kalau misalkan ada gelar haji di Arab Saudi? Mungkin sebagian besar masyarakat sudah bertitel haji dan mereka nanti akan saling memanggil haji. Nah, jadi kamu tahu nggak kenapa sih gelar haji hanya ada di Indonesia? Gelar haji muncul di Indonesia mulai dari tahun 1859 ya, dan berlangsung hingga sekarang. Gelar haji ini ditetapkan atau diperlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Buku yang membahas tentang sejarah haji diantaranya adalah buku yang dikarang oleh Din Majid yang berjudul Berhaji di Masa Kolonial. Dalam buku ini dikatakan bahwa alasan pemerintah Hindia Belanda menetapkan gelar haji untuk masyarakat Indonesia yang sudah berhaji adalah karena dulu banyak perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia yang dipelopori atau dimotori oleh para alumni haji ya. Karena di dalam masyarakat Indonesia, para alumni haji sangat dihormati, dimuliakan, bahkan dianggap suci. Tentunya karena mereka sudah menyempurnakan rukun Islamnya. Nah, hal ini yang membuat para alumni haji tidak sulit untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia melakukan perlawanan. Pemikiran dan gerakan mereka dapatkan ketika berhaji. Karena dulu masyarakat pada saat berhaji itu bukan cuma berhaji, tetapi mereka juga belajar di Mekah. Bahkan mereka juga sampai ada yang bermukim di Mekah. Pada saat itu di Mekah sedang berkembang paham pan-Islamisme, yaitu sebuah paham tentang semangat kebangkitan masyarakat Islam dan persatuan masyarakat Islam dunia. Nah, para alumni haji membawa paham tersebut ke Indonesia ketika pulang. Kemudian, mereka banyak melakukan perlawanan. Di antaranya seperti perlawanan Perang Padri, ada Perang Jawa, yang walaupun Pangeran Diponegoro sebagai pimpinan Perang Jawa belum sempat melaksanakan ibadah haji, tetapi banyak orang-orang di belakangnya yang telah berhaji. Nah, kekhawatiran pemerintah Belanda semakin meningkat ketika jumlah jamaah haji yang berangkat pada tahun 1820-an mengalami peningkatan. Ini membuat pemerintah Belanda sangat khawatir. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Belanda membuat aturan dalam bidang haji dengan memunculkan aturan ordonansi haji yang dikeluarkan pada tahun 1825. Dalam ordonansi ini dikatakan bahwa jemaah haji harus memiliki paspor haji untuk melakukan perjalanannya. Dengan biaya pembuatan paspor bisa mencapai 110 gulden. Pada waktu itu jumlah ini adalah jumlah yang sangat besar ya, sehingga hanya orang-orang yang mampu yang bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, bagi jamaah haji yang nekat tidak menggunakan paspor, mereka akan diberikan sanksi denda yang sangat besar mencapai 1000 gulden. Tetapi kata Saleh Putuhena di dalam buku Historiografi Haji Indonesia mengatakan bahwa ordonansi tersebut tidak berjalan dengan baik karena hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Karena memang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu baru menguasai Jawa dan Madura. Untuk menghindari aturan tersebut, para jamaah haji mereka berangkat dari Sumatera ya, yang memang bukan wilayahnya Hindia Belanda. Tetapi tentunya pemerintah Hindia Belanda tidak kehabisan akal. Mereka membuat aturan baru dalam ordonansi haji yang dikeluarkan pada tahun 1859. Dalam aturan ini dikatakan para jemaah haji harus memiliki izin pulang pergi haji dari bupati setempat dan memiliki uang yang banyak, di mana alasan Belanda menetapkan aturan ini adalah agar para jemaah haji tidak kehabisan bekal di sana. Walaupun sebenarnya ini adalah siasat mereka untuk menekan jumlah jemaah haji. Lalu
Dalam aturan ini juga, pemerintah Belanda menetapkan aturan ujian terhadap para jemaah haji setelah pulang dari Mekah. Ini untuk memastikan bahwa jemaah haji benar-benar melaksanakan ibadah haji di Mekah, bukan untuk hal-hal lain di luar haji yang mungkin bisa membahayakan pemerintah Belanda. Nah, setelah lolos ujian haji, mereka diberikan gelar haji dalam aturan ini. Nah, dari sinilah muncul gelar haji di Indonesia ya. Gelar haji yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda bertujuan untuk mempermudah melakukan kontrol dan pemetaan para alumni haji di wilayah Hindia Belanda. Sehingga untuk kedepannya dapat mempermudah pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan pemetaan kemungkinan perlawanan yang dilakukan oleh para alumni-alumni haji. Nah, dari situlah gelar haji kemudian dikenal dan berkembang di masyarakat yang tetap ada hingga sekarang. Dan pada sekarang ini, gelar haji mengalami perubahan nilai. Yang sebelumnya dilakukan untuk melakukan pengawasan, sekarang gelar haji dijadikan sebagai penanda status kelas sosial ekonomi masyarakat. Karena penyandang gelar ini merupakan kebanggaan yang telah mereka capai dengan melaksanakan ibadah haji. Bahkan ada juga loh yang marah kalau tidak dipanggil Pak Haji dan Bu Hajah. Nah, jangan sampai ya, karena ibadah haji adalah kewajiban kita, tentunya bagi yang sudah mampu ya untuk menyempurnakan Islam kita, bukan ajang pamer ya. Nah, itulah sekilas tentang gelar haji di Indonesia. Terus kenali diri dan sekitar kita bersama tentang kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.